Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, hari ini kita belajar modul di bahan ajar belajar mandiri ya, yang orang tua kalian ambil. Langsung saja ke pembelajaran yang pertama. Sebelum itu berdoa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga ilmunya bermanfaat dan mudah dipahami. Amin. Ini adik-adik tulis nama dulu, nomor absen dan kelasnya. Subtema 3 pembelajaran yang pertama hari Senin 22 Maret 2021. Ini kalau di buku paket halaman 119. Nah, ini apakah kamu masih ingat tentang kalimat pokok dari setiap paragraf? Tuliskan kalimat utama setiap paragraf di bawah ini. Nah, ini adik-adik membaca buku paket halaman 119. Nanti yang paragraf pertama itu komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Ini diambil dari kalimat yang pertama dari setiap paragrafnya. Kemudian yang paragraf kedua, ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Nah, kemudian ide pokok suatu bacaan dapat ditemukan jika kita membaca dengan teliti. Ide pokok ditemukan pada kalimat utama tiap paragraf. Jadi ini ada yang paragraf ke-3 dan 4 ditulis sendiri, yang kalimat pertama ya dari setiap paragrafnya. Kemudian ini ide pokok adalah gagasan utama dari bacaan. Setelah mengumpulkan kalimat utama dari tiap paragraf, maka dapat diketahui bahwa ide pokok dari teks bacaan di atas adalah: yang pertama, cara penyampaian gagasan antar manusia. Yang kedua, cara penyampaian pesan dari jauh. Selanjutnya adik-adik isi sendiri, nomor 3 dan 4. Harus baca dulu ya, halaman 116 tadi. Kita lanjut ke halaman 120 di buku paket. Ini tuliskan kembali kata-kata yang digarisbawahi pada kotak berikut. Carilah arti kata tersebut dalam kamus. Buatlah kalimat menggunakan kata-kata yang digarisbawahi. Ini gagasan artinya hasil pemikiran atau ide, pesan, perintah, nasihat atau permintaan. Kemudian lisan, kata-kata yang diucapkan. Selanjutnya diisi sendiri, dicari di internet atau di YouTube ada informasi keuntungan penyampaian surat koran media internet. Ayo berkreasi. Siti mengajak Dayu dan Lani membuat kartu pos. Oh, ini surat ini ya. Nanti adik-adik bisa lihat tadi di buku paket 121 ada tulisannya, nanti ada tulisan kepada atau dari. Itu ditulis di sini. Lanjut ke pembelajaran yang kedua, buku paket halaman 128. Hari Selasa 23 Maret 2021. Kelompokkan alat komunikasi yang terdapat pada teks bacaan di atas dalam tabel berikut. Ini teksnya pada halaman 128. Ini alat komunikasi tradisional. Yang pertama daun lontar, prasasti, lonceng, dan gong. Alat komunikasi modernnya apa? Ada telegraf, ada laptop, dan ponsel. Nah, dengarkan instruksi dari gurumu saat melakukan permainan tebak kata. Lengkapi kalimat berikut. Kakak bantu 2. Alat komunikasi tradisional digunakan pada masa lalu. Kentungan termasuk dalam alat komunikasi tradisional. Lonceng dan gong ini ya, 3 dan 4, 5 diisi sendiri. Nah, selain sifat-sifat di atas, masih banyak lagi sifat lainnya. Cari tahu bersama temanmu apakah perbedaan sifat individu dapat berpengaruh terhadap kegiatan komunikasi. Amati 5 orang temanmu. Dapatkah kamu menemukan
aneka sifatnya. Ya, ini adik-adik bisa teman sendiri boleh, teman rumah boleh, teman sekelas boleh. Nanti tulis namanya, sifatnya bagaimana. Sifat seseorang banyak ya, ada sombong, ada baik hati, ada ramah, ada berbicara yang lembut, ada yang kasar, rendah hati, dan lain sebagainya. Nanti kebiasaannya juga ditulis. Dia kebiasaannya apa? Waktu pagi mungkin bangun pagi, sering makan, atau yang lainnya ya. Lanjut ke subtema 3, pembelajaran yang ketiga, hari Rabu 24 Maret 2021. Di buku paket ini halaman 135. Nah, ini ada bangun datar, bulat, ada kotak, negara. Ini adik-adik disuruh untuk mewarnai kata-kata yang berhubungan dengan produk teknologi komunikasi. Nah, ini nanti yang diwarnai itu yang pesan, surat, telegraf, satelit, telepon, dan ponsel. Warnanya terserah, bebas. Carilah kalimat utama dari setiap paragraf pada teks sejarah penggunaan telepon. Kumpulkan kalimat utama dari tiap paragraf dapat membentuk suatu ringkasan. Tuliskan ringkasan informasi dari teks tersebut. Kalau ringkasan ini pastinya lebih ringkas ya, dari suatu bacaan yang sangat banyak. Nanti adik-adik ambil dari kalimat yang pertama. Ini contohnya. Yang paragraf pertama, pada kalimat pertama, telepon digunakan untuk menyampaikan pesan suara. Telepon muncul pertama kali pada tahun 1800-an. Nanti adik-adik bisa ambil kalimat pertama yang paragraf ketiga, keempat. Ya, dilanjutkan sendiri. Ini membuat ayat berkreasi membuat telepon dari kaleng. Ya, adik bisa membuat telepon dari kaleng. Nanti insya Allah Bapak contohkan. Telepon kaleng dari, ini ada tali, peralatannya kaleng bekas, benang kasur. Nah, kita lewati aja ya. Cukup pembelajaran hari ini, besok dilanjut lagi. Jika ada yang kurang paham bisa diulang videonya karena ini mungkin cepat ya. Tidak apa-apa, terima kasih. Assalamualaikum.